Ini masih ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah sedikit baik, flu. Pak. Alhamdulillah ada sedikit flu, ada yang tidak flu. Ada lagi yang mungkin yang flu, kasihan. Ya, kita hari ini akan melakukan ini ya, bimbingan kelompok. Seperti itu. Akan tentang mengelola emosi. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, hari kita berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, agar lebih mengenal ya, mari kita melakukan perkenalan ya, nanti satu-satu. Tapi perkenalannya ini dengan menyanyi ya. Saya contohkan, misal Mas Edo ini, nama saya Edo Pujo Pangestu, rumah saya Magetan, cita-cita saya penembak burung orang, seperti itu ya. Nah, nanti ya intinya menyanyi lah perkenalannya itu. Biar kita makin happy, makin fresh. Nah, yang pertama-tama perkenalkan ya, saya dulu. Nama saya Anugrah Jusdi Purnama, rumah saya Ponorogo, cita-cita saya guru BK di SMP. Nah, itu. Monggo lanjut, silahkan ini Mbak Elvana dia. Saya, Pak. Ya, Nama saya Elvana Dea. Rumah saya di Ngawi. Tadi apa, Pak? cita-cita. Hobi. Hobi apa cita-cita, Pak? Ya, hobi cita-cita sama aja. Apa-apa. Hobi saya membaca dan juga bertraveling. Udah, Pak. Ya, luar biasa. Terus Mbak Rina Nurdianti, silahkan. Nama saya Rina Nurdianti, rumah saya Ponorogo, hobi saya menyanyi. Terima kasih semuanya. Oke, berpelukan ya. Lihat itu. Ya itu Buddha Pangestu. Silahkan Mas Edu. Ya, Pak. Ya, Nama saya Edo Pujo Pangestu. Rumah saya Magetan. Hobi saya memancing. Tidak lupa ingat mantan. Sudah, Mas. gak nyambung. Gak apa-apa. Sekarang Mbak Lulu Dayana. Mbak Lulu Dayana. Ayo Mbak Lulu. Nama saya Lulu Dayana. Alamat Indoloko. Hobi saya menyanyi dan bertraveling. Terima kasih. Ya, baik. Semangat sekali ini ya. Nah, jadi langsung saja kita tadi akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan tema itu ya, mengelola emosi, terutama untuk diri kita. Nah, di sini apakah sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum Pak. Oh, belum pernah. Bisa Pernah. jelaskan, bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan secara kelompok oleh konselor pada konsuli ya, secara berkelompok dengan membahas tema tertentu, memanfaatkan dinamika kelompok. Itu. Nah, lalu di bimbingan kelompok ini ada azas-azasnya. Nah, yang pertama azas kerahasiaan. Nanti semua anggota kelompok ini menjaga rahasia ya, yang apa yang diutarakan dalam kelompok ini.
jangan disebarkan ke luar orang lain. Terus ada asas keterbukaan, nanti ya ngomong apa adanya aja secara terbuka, nggak ada yang ditutupi antara anggota kelompok. Karena hal tersebut untuk kita sama-sama belajar. Selanjutnya ada kenormatifan. Di sini nanti kenormatifannya itu baik perilaku, tindakan, ucapan itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku ya. Nah, terus selanjutnya ada azas kesukarelaan. Nah, di sini nanti tidak ada yang terpaksa ya datang ke sini dari hati seperti itu. Nah, selanjutnya ada aturan-aturan. Apa sih aturannya dalam bimbingan kelompok kali ini? Nah, aturannya yang pertama nanti tidak boleh menyanggah teman ya ketika teman sedang membicarakan atau berpendapat. Ya, kalau ingin menyampaikan sesuatu itu harus menunggu teman kita selesai berbicara. Nah, selanjutnya aturannya yaitu tidak boleh seenaknya sendiri, nanti harus sesuai dengan alurnya, tidak boleh menyimpang seperti itu. Nah, agar kita fresh lagi dalam mengikuti bimbingan kelompok kali ini, mari kita bernyanyi. Permainan ya, bernyanyi. Kita bernyanyi balonku ada 5, tapi huruf vokalnya diganti O. Ayo, nyanyi semua ya. Speakernya diaktifin. Ayo, ayo, ayo. Diganti O ya Pak ya. O. Ayo, ayo, kita mulai. 1, 2, 3. Ulunku Dulu udul, dulu ruko buru-buru gunung 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 tudun burung, bulutus bulun dus bulun judur, kutu sungut kucur, ulunku tunggu tunggu. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke materi. Saya sampaikan sedikit saja materinya. Biar langsung ke intinya, mudah dipahami anak-anak. Seperti yang sudah saya bicarakan di awal, kita akan membahas tentang pengelolaan emosi. Nah, apa sih emosi itu? Ada yang tahu anak-anak? Mbak Rina, kira-kira apa Mbak Rina emosi itu? Ayo Mbak Rina. Emosi itu adalah situasi situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh Pak, atau perasaan kita lah lebih sederhananya. Ya, kalau Mas Edu apa ini? Harus Mas Edu. Ayo Mas, bisanya nggak apa-apa. Oh, kalau emosi itu apa ya? Ketika pikiran dan perasaan itu tidak sinkron, Pak. Oke, itu seperti statusnya Mas Edu kemarin itu. Ketika pikiran dan perasaan tidak sinkron, saya eling ya itu. Baik, nah jadi emosi itu diartikan sebagai dari reaksi ya terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh diri kita. Nah, hal yang biasanya memiliki kaitan dengan itu aktivitas berpikir, kita sedang berpikir seperti itu, yaitu itu berpengaruh dengan berhubungan dengan sifat dan intensitas dari emosi. Hal tersebut itu dikarenakan dari hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Nah, emosi ini salah satu aspek yang memiliki pengaruh yang sangat besar ya kepada sikap kita. Nah, hal itu dibarengi dengan sikap manusia yang lainnya, yaitu ada sikap berpikir, dan bersikap psikomotorik. Nah, biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif. Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia. Nah,
Di sini ada yang bisa mencontohkan nggak? Emosi itu apa saja? Mungkin Mbak Lulu, kira-kira emosi itu apa saja Mbak ya? Emosi kan Emosi nggak harus, itu ada emosi bahagia, sedih, terus ya, takut, emosi jijik, itu pasti. ya. Terus menurut Mbak Elvana, apalagi? Ya kurang lebih kayak Mbak Lulu, Pak. Emosi marah, senang, Hmm, cemas. baik, benar sekali. Berarti Mbak Elvana setuju ya dengan Mbak Lulu. Nah, sebenarnya secara keseluruhan emosi ini digolongkan menjadi dua golongan. Seperti itu. Yaitu golongan emosi positif dan negatif. Nah, emosi positif itu tadi seperti perasaan gembira, senang, seperti itu. Cinta, ya, itu juga emosi yang positif ya, si sayang. Nah, kalau yang negatif ya tadi, yang diutarakan Mbak Ilva sama Mbak Ulu, cemas, takut, sedih, marah. Nah, saya yakin di sini anak-anak ini ya pernah melakukan apa ya pernah mengalami sesuatu emosi. Nah, sekarang coba masing-masing anak menuliskan sesuatu aktivitas atau mungkin pengalaman ya yang mengandung emosi baik itu senang, sedih, cemas. Nah, tolong dituliskan ke kertas yang sudah saya suruh siapkan tadi ya. Nah, saya kasih waktu 1 sampai 2 menit untuk menuliskan ya kalimat saja, nggak usah 2 kalimat, 3 kalimat. Oh, sudah bisa dipahami? Gimana Maaf, Pak Pak, tadi menulis bagaimana? kalimat? Ya, tadi kan pasti di anak-anak di sini pernah mengalami suatu emosi ya, emosi yang timbul Iya. tadi. Nah, tolong tuliskan mungkin aktivitas, pengalaman yang mengandung emosi tadi sesuai dengan yang kalian alami. Dituliskan di kertas tadi 1 kalimat saja. Saya kasih waktu sampai 1 sampai. Sudah apa belum? Dah, Cikgu. Cikgu besar. Tapi aku bukan cikgu besar. Sudah belum? Yang lainnya Mbak Elvana sudah. Sudah, Pak. Mas Edo, Mbak Lulu. Sudah. Tapi saya yakin Mas Edo ini mungkin merasakan emosi yang paling mendalam ini. Saya yakin ya. Ayo Mas, lihatannya nulisnya panjang sekali. Ya, waktunya sudah habis. Mungkin Mas Edo nanti menyusul saja ya, dibarengi dengan teman-teman nanti kan membacakannya. Terus ini silakan ya, ditampilkan di kamera
kertasnya ditampilkan tulisannya di kamera. Seperti ini. Seperti ini. Jelek Pak tulisannya. Ya sama Mbak, nggak usah minder. Juga jelek. Nggak kelihatan Pak, tulisannya kecil-kecil. Iya, nggak apa-apa, wis. Oke, silahkan ini Mbak Irina Nurdianti membacakan pengalaman atau aktivitasnya yang mengandung emosi. Jadi pada suatu hari itu saya mau pergi Pak sama teman-teman saya ke suatu tempat. Nah, ada salah satu teman itu dia itu telatnya itu 1 jam lebih tanpa memberi informasi, dan itu pun ketika dia memberikan informasi itu bukan sebuah informasi yang sangat darurat. Nah, mungkin saya bisa kayak menoleransi kalau itu dia telat ada alasannya yang jelas, tapi ketika itu dia telat tapi tidak ada alasannya. Jadi saya sangat emosi sekali Pak, karena saya tidak suka orang yang enggak tepat waktu gitu Pak. Terus apa yang dilakukan Mbak Rina saat itu? Nah, biasanya ketika saya itu emosi, saya itu tidak bisa diam, melainkan saya harus meluapkan itu. Jadi ya saya ngomong. Saya nggak tahu itu perasaannya teman saya itu kayak gimana, saya nggak tahu. Cuma waktu itu saya ngomong kayak, kenapa sih kamu telat? Seharusnya kalau misalkan telat itu kamu memberi kabar, ataupun kalau kamu telat itu ada alasan yang jelas. Jadi saya langsung ngomel-ngomel kayak gitu Pak. Tapi setelah saya ngomel-ngomel itu saya merasa kayak plong gitu. Saya udah nggak ada emosi. Soalnya ketika udah selesai ya udah gitu. Apakah Mbak Rina ketika menjumpai teman seperti itu akan melakukan ngomel-ngomel lagi? Bagaimana Pak, bisa diulangi? Ya, mungkin apakah Mbak Rina ke depannya jika menemukan teman seperti itu, apakah Mbak Rina akan ngomel-ngomel lagi atau cukup memberikannya apa ya, seperti wejangan seperti itu? Nah, kalau itu belum keterlaluan, misalkan telat cuma 15 menit gitu, paling saya bilangnya sama bercanda Pak. Tapi kalau ya dilihat dari tingkat ketelatannya lah, tapi kalau ketelatannya udah lama pasti saya akan ngomel-ngomel. Soalnya saya nanti malah jadinya bad mood terus Pak kalau tidak saya luapkan. Iya, itu kan sebenarnya yang dilakukan Mbak Rina itu ada baiknya juga. Agar temannya itu ya jadi nggak moloran, nggak telatan seperti itu Mbak ya. Sama saja seperti apa Mbak Rina itu ya sama saja seperti mengingatkan. Tuh. Nah, baik sekali. Terus kemudian Mbak Elva Nadia tolong dibacakan. Jadi ini kejadian hampir 5 tahun yang lalu Pak. Oh ya, Saya itu pernah menangis selama seminggu sampai saya nggak mau sekolah. Itu gara-gara saya putus sama mantan pacar saya yang dulu, nah yang sebelum ini. itu emosinya sedih atau gimana Mbak? Ya, Gampang. ya sedih, campur marah Pak. Oke, apakah ketika itu Mbak Elva Nadia itu sampai sekolah itu fisiknya down seperti itu ya? Sampai down, bener-bener down seperti itu? Iya kalau sampai kayak gitu itu apa ya Pak? Sama seperti Mbak Rina, saya itu bad mood-an. Jadi kalau apa-apa itu kalau saya sendiri itu udah sedih, jadi mau ngelakuin apa saja itu ya males gitu Pak. Pengennya sendirian di kamar kayak gitu. Nggak mau ngapa-ngapain. Sendirian itu nanti malah gini Mbak ya, malah bisa memperkeruh suasana. Jangan sendiri. Kalau bisa, kalau sampai nggak mau sekolah tadi ya, nggak masuk sekolah. Terus kira-kira Mbak Elvana bisa move on dari masalah tersebut itu apa yang dilakukan? Jadi kan saya itu kan nggak masuk sekolah kan tahu orang tua ya Pak. Iya terus terang aja kenapa nggak mau sekolah kayak gitu. Terus untungnya tuh punya orang tua yang pengertian gitu. Jadi
Kalau pas itu saya nggak sekolah itu ya tiap hari diajak ngomong terus, kayak dikasih tahu gitu loh, Pak. Ya, Kalau pacar itu bukan segalanya lah pokoknya pada waktu itu. Jadi setelah seminggu akhirnya ya udah saya, ya meskipun masih sedih tapi mencoba bangkit gitu, Pak. Terus lama-lama udah lupa. iya, betul sekali ya. Artinya Mbak Dia itu sudah memiliki ini ya, pengalaman yang bisa dijadikan pembelajaran. Ya, baik sekali. Terus Mbak Lulu Dayana tolong dibacakan gimana ini? Jadi gini Mbak, aktivitas saya sehari-hari itu kan cuma kuliah. Kalau habis kuliah kan nggak ngapa-ngapain, jadi kan bosen, boring gitu kan. Terus kalau ada temen yang ngajak saya main keluar atau bermain game, itu membuat saya tuh senang gitu loh Pak. Jadi aktivitas saya itu ya sehari-hari kayak gitu. Iya, Gimana Pak? itu apakah Mbak Lulu merasakan misalnya, wah saya terlalu banyak menghabiskan waktu untuk nge-game, jadi tidak bagus untuk diri saya juga, terutama untuk misal tugas-tugas sekolah keteteran, terlambat ngerjainnya. Apakah Mbak Lulu merasa seperti itu? Enggak Pak, enggak, Gitu ya. tidak merasa. Oke. Tapi Mbak Lulu masih seperti itu sekarang. Ya kadang sih kalau misalnya pas lagi nggak ada tugas gitu kan boring ya. Jadi ya aktivitas saya itu bermain game, kalau nggak gitu ya keluar gitu. Oke. Terus Mas Edu, silakan bacakan. Ya Pak, Hmm. emosi saya itu kalau kan kegiatan saya itu kalau ada latihan pertunjukan seni atau ada tanggapan seni gitu, seperti kan saya ikut Jarantek ya Pak. Hmm. Wah, Nah, terus kalau ada gangguan-gangguan dari luar itu apa ya, sering emosi sendiri Pak. ya itu marah berarti. Terus ya, terus marah-marah, terus nggak kekontrol gitu loh Pak. Terus Tapi akhirnya ya akhirnya apa Pak? Ya akhirnya ya nggak bisa kontrol diri, terus ya seperti kayak orang nggak sadar gitu Pak. Tiba-tiba ngamuk gitu aja. kelihatan kesurupan ya Mas Andre ini Mas. Menarik sekali ini. Terus Mas Edu itu apa yang dilakukan ketika itu mengalami seperti itu? Kalau ketika mengalaminya itu yang dilakukan cuma apa ya? Kayak makan apa ya? Wangi-wangian gitu loh Pak. Mistis sekali Anda Mas. Kehidupan Anda sepertinya sangat berkaitan dengan mistis ya. Itu hobi Anda sebenarnya. Mengalahkan memancing tadi sebenarnya seperti itu Mas. Ya cuma memancing itu Pak, biar meredakan emosi Pak. Ya, tapi saya kira itu juga hobi Mas ya main jarang. Ya baguslah itu sebagai kebudayaan ya sebenarnya. Nah, ya Hmm. oke. Yang penting jika main jarang ya jangan minum minuman keras Mas ya. Yang memabukkan seperti Iya. itu. Nah, oke, saya kira Iya. semua tadi sudah mendengarkan apa emosi yang dirasakan oleh teman-teman di sini. Saya juga yakin bisa eh, memahami semuanya ya. Nah, terus sebelum saya akhiri, apa kesan dan pesannya dalam bimbingan kelompok kali ini? Satu orang saja, Mbak Rina coba. Gimana Pak tadi tidak jelas suaranya? Iya, kesan pesannya dalam bimbingan kelompok kali ini apa? Dari Mbak Rina. Oke baik, jadi kesannya adalah bimbingan kelompok kali ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan teman-teman karena sudah memperoleh informasi dan juga sudah menambah wawasan mengenai mengelola emosi, kemudian
Saya juga sangat senang bisa bertemu Bapak dan teman-teman di sini. Kemudian untuk pesannya, untuk lain kali bimbingannya lebih lama ya Pak, soalnya bimbingannya asik. Iya. Itu aja, terima kasih. Oke, nah langsung kesimpulan. Kira-kira kesimpulannya gimana, Mbak Evan aja? Kesimpulannya apa, Mbak, dari kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Saya tahu Pak. Ya, yang simpel saja, nggak usah panjang-panjang lah. Jadi kesimpulannya itu emosi adalah jadi saya tahu emosi itu adalah luapan dari perasaan. Jadi dengan adanya pertanyaan dari Bapak waktu teman-teman disuruh menuliskan tadi, saya jadi tahu ada macam-macam emosi, yaitu mau emosi positif maupun negatif seperti itu, Pak. Ya, terima kasih atas kesimpulannya yang bagus sekali ya. Nah, jadi kesimpulan pada kali ini yaitu hendaknya kita sebagai individu, pelajar itu harus mampu mengelola emosi seperti itu, maupun itu masa lalu yang membuat kita terpuruk, bahkan ya yang membuat kita senang itu. Jadi fungsinya mengelola emosi itu bisa membuat kita lebih baik untuk kedepannya seperti itu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi ya sangat berharga lah ya sebenarnya emosi ini, kemampuan mengelola emosi ini. Saya kira cukup ya, ini waktunya sudah sekitar 20 menitan, jadi dapat saya akhiri. Terima kasih ya atas perhatiannya anak-anak mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa di lain waktu. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.